Baik Bapak Ibu, karena semua peserta sudah hadir, izinkan pada siang hari ini saya berpatung terlebih dahulu. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti beria. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ngijo, Bapak Sutardi SPD yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini diseminasi budaya positif itu dalam rangka memenuhi tugas saya di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Budi Citrawati dari SD Negeri 01 Ngijo, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Untuk memulai acara pada siang hari ini agar berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ngijo kepada beliau Bapak Sutardi SPD. Waktu kami persilakan. Untuk siang hari ini bersedia memenuhi undangan dari Bu Citra yang mana untuk mengambil tugas pada guru penggerak. Perlu diketahui bahwa untuk pelaksanaan dan kegiatan guru penggerak menurut dari beberapa modul, mungkin saat ini kita mungkin juga akan melaksanakan tugas yang mungkin juga dengan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, dibutuhkan juga hubungannya dengan kegiatan positif Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan positif ini juga setiap sekolah, setiap jajaran mungkin setiap saat sudah melaksanakan tersendiri Bapak Ibu. Sehingga untuk kegiatan memperlancar kegiatan pada siang hari ini, mari kita dukung, kita memberikan sesuatu masukan, kemudian juga materi yang perlu dibutuhkan oleh Bu Citra, sehingga untuk kegiatan tugas dari calon guru penggerak untuk bisa kegiatan pada siang. Itu dulu mungkin yang kami sampaikan. Selamat untuk Bu Citra dalam melaksanakan mempersiapkan tugas pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya atas dukungan yang luar biasa kepada saya sehingga saat hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan ini dan dukungan di sebelum-sebelumnya sehingga kegiatan saya selama di pendidikan guru penggerak 2 bulan yang sudah saya jalani ini alhamdulillah berjalan lancar atas dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya karena saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas bantuannya, dan saya di sini berdiri di sini itu bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya bisa. Di sini saya juga masih belajar ya Bapak Ibu, saya juga mohon bimbingannya. Karena saya berdiri di sini ini karena saya diberikan amanah harus melakukan kegiatan diseminasi untuk tugas saya di modul 1.4 gitu. Di sini nanti saya akan menyampaikan 6 materi, 6 topik tentang dari budaya positif di sekolah. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai lanjut ke materi, untuk menambah semangat kita SBG dulu ya Bapak Ibu. Kita SBG dulu, menyanyikan dan gerak lagu profil pelajar Pancasila. Dimohon kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk berkenan berdiri terlebih dahulu. Kita melaksanakan SBG terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita SBG terlebih dahulu dengan gerak dan lagu. Kita menirukan geraknya ya Bapak Ibu. Ya, semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ke materi kita Bapak Ibu, tentang yang pertama, makna kata disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita itu, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di dalam disiplin itu di budaya kita itu sering kita hubungkan dengan aturan, ketidaknyamanan, ketidakenakan, gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita berpikir tentang disiplin itu tentang aturan, disiplin itu tentang ketidakpatuhan, gitu. Nah, disiplin itu adalah sebuah pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk patuh atau lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Seringkali dalam bentuk aturan dan hukuman jika ia langgar atau perilaku yang dihasilkan oleh pelatihan ini. Jadi arti disiplin positif. Kalau disiplin positif itu bagaimana? Disiplin positif itu belajar kontrol diri. Jadi kita belajar kontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif itu kita tuh belajar mengontrol diri kita sendiri Bapak Ibu, untuk menggali potensi sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, seperti itu. Kemudian tujuan disiplin itu untuk menanamkan motivasi ke siswa kita agar mereka menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan kita sebagai guru itu kita memotivasi peserta didik kita agar peserta didik kita itu menanamkan motivasi pada dirinya dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sekolah itu misalkan kita itu menanamkan motivasi ke siswa kita untuk rajin belajar. Jadi kita itu memotivasi siswa itu agar motivasinya itu muncul dalam dirinya siswa sendiri. Dalam diri siswa itu karena apa? Karena motivasi yang muncul di intrinsik atau internalnya siswa itu lebih bisa berlaku jangka panjang dan
Jadi anak itu termotivasi karena dari dirinya sendiri. Tujuan kita itu memunculkan motivasi anak dari dalam dirinya sendiri, supaya motivasi yang dia miliki itu bisa berlaku jangka panjang, jangka lama, dan juga tidak terpengaruh kepada dia karena takut hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai itu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Di profil pelajar Pancasila yang telah kita nyanyikan tadi Bapak Ibu, itu nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreativitas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai sifat-sifat positif. Ada juga nilai-nilai kebajikan itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Kesadaran diri. Kemudian ada juga nilai kebajikan kejujuran, kedisiplinan, seperti itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi, itu diyakini seseorang motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, itu motivasi dari dalam diri kita itu akan terbangun Bapak Ibu. Dan begitu pun terhadap siswa. Kalau siswa itu memikirkan nilai-nilai kebajikan, dia akan memiliki nilai-nilai motivasi intrinsik. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosler itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini itu motivasi dari luar atau eksternal. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan saya berangkat kerja dari Senin sampai Jumat, saya berangkat tepat waktu karena saya takut sekali dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu namanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi saya pun termotivasi karena saya takut dimarahi Bapak Kepala Sekolah, saya takut ditegur Bapak Kepala Sekolah. Itu motivasi eksternal. Saya termotivasi karena Bapak Kepala Sekolah nanti memarahi saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Contohnya begini Bapak Ibu, saya sok sregep melu diklat, melu latihan supaya saya dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah lagi ya. Nanti kalau saya dipuji, diberikan hadiah, puji sregep, itu namanya saya termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun imbalan ataupun pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Motivasi yang saya lakukan itu eksternal, itu nanti sifatnya tidak bertahan lama, tidak jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini motivasi intrinsik atau internal yang berasal dari diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Misalkan jadi motivasi yang internal ini, misalkan saya berangkat sekolah pagi, saya masuk kelas tepat waktu supaya saya menjadi teladan yang baik. Saya harus disiplin, saya harus menjadi teladan yang baik untuk murid-murid saya, untuk anak didik saya. Nah, itulah yang dikatakan motivasi internal dari dalam diri kita. Kita termotivasi karena kita ingin menjadi teladan untuk murid kita. Kita ingin disiplin supaya murid kita itu melihat
Jadi supaya murid kita itu menjadi seperti kita, disiplin seperti itu Bapak Ibu, musik internal. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini yang kita amati. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, misalkan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, apa dihukum atau apa, itu tadi termasuk motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau orang lain, dari orang lain atau institusi, motivasinya juga eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Internal. Hebat sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian hukuman. Ini nanti di materi ini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah itu maksudnya dari guru saja. Guru memberikan hukuman ke siswa. Hei, kamu harus hormat di depan bendera di siang-siang ini. Itu namanya hukuman. Kita dari satu pihak aja, tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Jadi kita menghukum siswa, aturannya itu bersifat memaksa, kita yang menyuruh dan kita dari satu arah seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara murid dan guru. Pada konsekuensi ini murid dibuat tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu satu arah, hanya guru saja yang membuat, kemudian diberikan kepada siswanya. Tetapi kalau konsekuensi itu guru dan murid sudah menyepakati hal tersebut. Di sini ada soal lagi Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi atau sangat. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi, benar. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian materi selanjutnya penghargaan. Ini yang saya ketahui harga dari penghargaan ini. Saya pun terkaget-kaget saat mempelajari penghargaan ini. Jadi penghargaan itu, nah ini ada pertanyaan otomatis yang bagus ini Bapak Ibu. Apakah memberikan penghargaan ke siswa itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya? Ada yang mau menjawab? Bisa atau tidak, Bu? Bisa. Ada yang punya pendapat lain? Apakah memberikan penghargaan ke siswa itu akan meningkatkan motivasi belajarnya? Bu Renita? Ya, bisa. Bu Renita menjawab bisa, Bu Siti menjawab bisa. Menurut Anikon, ini juga saya baru tahu Bapak. Jadi sebetulnya saya itu juga sesekali pernah memberikan penghargaan atau hadiah ke siswa itu untuk meningkatkan motivasi belajar, dan saya baru tahu di materi ini juga. Menurut Anikon dalam Punished by Reward itu baik penghargaan, beliau mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata itu penghargaan itu nilainya sama kayak hukuman. Dalam jangka waktu yang panjang dia akan
menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kok juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kita bahas lebih lanjut. Ini ada judul dari materi itu, dihukum oleh penghargaan. Jadi dalam jangka waktu yang pendek, jangka waktu yang panjang itu penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka yang pendek. Kemudian yang kedua, jika kita memotivasi anak dengan menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan berikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya tadi, Bu. Jadi anak itu kalau sering diberikan penghargaan terus diberi hadiah terus, dia itu akan bergantung dan dia akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Jadi dia itu hanya akan melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan atau hadiah. Kemudian yang ketiga, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang sudah kita lakukan. Kemudian itu ada yang di bawah itu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka anak yang lain, jadi kita memuji misalkan Bu Hayu ini satu gila. Nah, itu anak yang lain itu akan merasa iri. Kalau kita sering melakukan itu, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita memuji hanya satu orang terus, yang lainnya itu merasa iri, merasa rendah diri, merasa minder karena dia tidak dipuji, yang dipuji itu terus. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi ketika kita memberikan hadiah ke siswa itu akan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi misalnya kita memberikan hadiah itu siswa yang lain, saya itu paling kaya, siswa yang paling kaya, mesti kaya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan lain yang bahaya bagi mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Jadi anak itu yang sudah minder rendah diri, dia itu merasa paling aku udah iso, nanti malah jadi istilahnya berhenti mencoba, menyerah sebelum mencoba. Dan ini sudah saya praktekkan di kelas saya. Sebelum saya mengetahui materi-materi ini, Bapak Ibu, saya beberapa kali memberikan penghargaan atau imbalan ke anak. Saya itu memberikannya dalam bentuk yang kurang, paling 3 Karena suatu ketika saya itu, siapa yang bisa jawab pertanyaan guru? Guru kasih 3 tempatnya Mbak Siti. Anak itu semangat, saya bisa. Lain waktu lagi saya begitu lagi, tapi nggak sering Bapak. Sebenarnya saya nggak sering, cuma beberapa kali. Dan anak siapa yang bisa menjawab, nanti beri dede seperti itu. Anak itu juga antusias menjawabnya. Tetapi ternyata pada suatu kesempatan saya juga terkaget-kaget karena baru minggu kemarin saya alami. Setelah saya juga mendapatkan materi ini juga, kok benar dia ternyata. Saya mencoba lagi menyemangati anak-anak. Siapa yang bisa, siapa yang bisa 5.000 saya berikan ke anak.
memberikan apa-apa, saya hanya menyuruh mengerjakan siapa yang bisa, tapi supaya dikerjakan di serius, kayaknya biar bagus. Ada anak yang bertanya ke saya juga kaget waktu itu. Bu, hadiahnya apa bu? Apa aja dia tuh? Saya marahi. Dan berarti kowe ini gara-gara kowe gunakan hadiah apa dulu? Kowe jangan hadiah terus. Begitu. Ternyata dampak dari kita memberikan penghargaan itu sama seperti kita memberikan hukuman, tidak efektif untuk meningkatkan motivasi belajar anak, karena anak akan ketergantungan. Jaga ini kayak hadiah, kayak hadiah. Seperti itu jika dilakukan terus menerus. Mungkin kalau sesekali atau nggak sering itu mungkin bisa. Ya. Kemudian tentang keyakinan kelas ada pertanyaan romantik lagi. Kenapa dinamakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa dinamakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, peraturan itu dari kita, dari guru satu arah. Kowe ngene, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas itu keyakinan yang kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Jadi sama-sama saling sepakat, sama-sama kita itu meyakini hal nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari keyakinan kelas ini apa. Jadi kita sepakati bersama. Kalau peraturan saja itu dari satu pihak, dari guru memerintah murid, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi kalau keyakinan itu dari dua arah, kita sepakati bersama, dan insya Allah jangka waktunya itu dan untuk keyakinan kelas itu lebih, anak-anak itu lebih termotivasi untuk melakukannya daripada yang peraturan tadi. Contohnya di sini Bapak Ibu, mengembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas, itu nilai-nilai kebajikan yang diambil itu berarti tanggung jawab. Kalau keyakinan kelas itu kita istilahnya mengambil nilai-nilai kebajikan, jadi meyakini nilai-nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti menghormati orang lain, dan sebagainya itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan romantik Bapak Ibu, kita bacakan bersama-sama. Pertanyaan romantiknya, Bu Sita, jadi ada Ibu Sita dan muridnya namanya Rama. Ibu Sita dan Rama. Ibu Sita itu wali kelas 4 SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya muridnya Rama. Beberapa anak di kelas 4 itu telah datang kepada Bu Sita tadi dan mengeluhkan tentang perbuatannya Rama yang seringkali meminta bekal makan siang pada teman-temannya dengan paksa. Jika Anda berposisi sebagai Ibu Sita, kira-kira Bapak Ibu semuanya akan melakukan apa? Dan menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira alasannya Rama melakukan hal itu apa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kenapa Rama bisa melakukan itu? Kira-kira kenapa meminta makanan temannya? Karena tidak membawa makan siang. Karena tidak membawa makan siang. Jadi Bapak
Menurut pendapat saya lakukan pendekatan ceramah. Kenapa tingkah laku Rama seperti itu? Apakah memang dari rumah keadaan ekonomi di rumahnya bagaimana? Kalau kan ternyata Rama itu sebetulnya juga dari ekonomi yang baik karena orang tuanya repot atau gimana, kita cari permasalahannya. Rama itu keluarganya bagaimana dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita setelah tahu permasalahannya, kita ambil tindakan. Kalau memang betul-betul Rama ini tidak diperhatikan dari orang tua sebagai guru yang baik, pastinya ya kita cari solusi yang baik untuk Rama supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Kalau perbuatan itu dilakukan lagi, perbuatan itu adalah perbuatan yang berdosa, berat. Pokoknya kita beritahu solusinya, pemecahannya, kemudian akibatnya. Terima kasih. Tangan dari ya. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai pendidik itu diibaratkan dengan petani. Jadi kita harus sebagai pendidik diibaratkan dengan petani. Jadi kalau kita ingin padi kita yang kita hasilkan itu berkualitas, otomatis kita harus memberi asupan-asupan yang berkualitas juga kepada kita. Nah, seperti itu. Dan di kasusnya Bu Sinta ini tadi sama dengan yang dipaparkan oleh Bu Ayu, ya, kita harus tahu dulu. Jadi di kebutuhan dasar manusia ini, ketika Rama, tadi muridnya bernama Rama itu melakukan istilah penyimpangan atau melanggar aturan atau melakukan kenakalan, itu berarti Rama itu telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana Bapak Ibu? Tugas kita sebagai guru itu kita harus mencari tahu, kita harus memahami peserta didik kita Rama itu kira-kira kebutuhan dasar hidupnya itu bagaimana. Jadi kita harus memahami dulu kenapa dia bisa melakukan seperti itu berdasarkan dari kebutuhan dasar hidupnya. Jadi kebutuhan dasar hidup itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Penjelasannya, kebutuhan bertahan hidup atau survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis juga dan biologis. Itu misalnya kita kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi pada yang dialami Rama tadi, kenapa Rama kok mengambil makanan temannya dengan paksa? Itu kebutuhan bertahan hidup Rama itu terganggu karena Rama merasa lapar. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu mungkin saja karena kebutuhan hidupnya bertahan hidupnya terganggu, Rama merasa lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, maka Rama bersikap demikian. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pasti kita sebagai guru di sini juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kita butuh cinta, kita juga butuh kasih sayang, butuh rasa untuk diterima. Di sini ada Bapak Ibu yang tidak membutuhkan cinta? Nggak ada. Pasti butuh cinta dan kasih sayang. Dan kalau kita hidup tanpa cinta dan kasih sayang, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Hambar. Saya makan sayur tanpa nasi, tanpa garam. Ya, jadi selain peserta didik, itu kita pun sebagai guru, kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan rasa untuk diterima. Jadi kita membutuhkan rasa untuk diterima di teman, di keluarga, di pasangan hidup kita, di teman kerja kita, binatang peliharaan juga, dan kelompok di mana kita bergabung. Kalau kita tidak punya cinta dan kasih sayang, kebutuhan cinta
caper supaya diterima teman-temannya. Itu. Kemudian nilai yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, diakui atas keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi pada kasusnya Rama tadi, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu power atau penguasaannya. Rama itu melakukan perbuatan meminta makanan teman tadi itu karena Rama itu ingin terlihat hebat. Jadi aku jika panen konco-koncoku, pas panen koncoku supaya aku hebat. Karena temannya jadi takut, sehingga teman-temannya menuruti keinginannya. Kemudian yang keempat itu kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi dia ini dengan bebas. Ada kasusnya Rama tadi. Rama itu merasa bosan. Dia kan pengen bebas, karena dia itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Jadi dia kan merasakan makanan lainnya. Karena orang tuanya itu selalu membawakan bekal yang sama. Jadi dia bosan, dia ingin bebas dari makanan pacarnya supaya berarti rasanya makanan lainnya. Kemudian yang kelima, kesenangan atau fun. Kita butuh kesenangan tidak Bapak Ibu? Butuh. Jadi kesenangan atau fun ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kalau kita sebagai guru, misalkan kita butuh kesenangan, hal yang kita lakukan bisa kita jalan-jalan bersama anak kita, suami kita, kemudian anak-anak kita, itu merupakan kesenangan Bapak Ibu. Jadi kita butuh kesenangan, kita butuh shopping, nah itu juga termasuk kesenangan. Itu bisa itu perlu Bapak Ibu, karena kalau misalkan kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi, terjadi masalah pada diri kita juga tidak bisa maksimal dalam tugas kita menjadi guru. Dalam kasusnya Rama tadi, Rama itu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kepuasan tersendiri untuk Rama itu, Rama melihat temannya kesel, temanku kesel, terus mengingati wajah temannya, ekspresinya kesel itu dia senang. Jadi kesenangan tersendiri bagi dia melihat temannya ini lesu di itu dia senang. Semakin konsolnya lesu, semakin dia senang di video. Nah ya, ada yang ini tinggal 2 materi lagi, materi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ardi, ya ada tambahan materi atau umpan balik positif ini dari Bapak Ardi. Bagaimana kita menangani sikap Rama yang seperti ini? Ini perlu solusi. Betul sekali Bapak. Bagaimana solusinya? Betul. Oke, betul sekali. Terima kasih Pak Ardi atas pertanyaan yang sangat-sangat hebat. Bagaimana solusinya? Jadi solusinya ketika anak kita mengalami permasalahan tersebut tadi, mengambil makanan orang lain, semua temannya, kita sebagai guru itu harus punya solusinya. Di solusinya ini nanti akan kita jelaskan di 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan juga kita harus menerapkan segitiga restitusi ya. Di pelajaran selanjutnya ini nanti ada cara-cara yang kita lakukan untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Solusinya bagaimana itu ada.
sedikitnya. Yo. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. SDK biar lebih semangat lagi. Tinggal 2 materi. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi menurut Jerry Dosen itu terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai memantau atau monitor, yang kelima sebagai manajer. Jadi sebelum saya mengetahui posisi kontrol ini Bapak Ibu, saya itu pernah menjadi posisi penghukum. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, saya keluar, kamu ke sana, keluar, kamu kerjakan di luar, itu posisi penghukum. Angkat kaki mencoba di depan, itu juga sebagai penghukum. Ketika kita itu menekan, ternyata ketika kita itu menekan anak-anak kita untuk belajar, itu pun posisi kontrol kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Ternyata kita itu menekan anak-anak itu sinau supaya saja kita menekan seperti itu, posisi kita itu berada di posisi penghukum. Dari 5 posisi kontrol ini ada Bapak Ibu guru yang pernah menggunakan posisi kontrol itu selain penghukum, ada yang pernah? Semua sudah pernah ya Pak? Jadi ini ada penjelasannya. Jadi guru itu ketika guru itu menjadi penghukum, nanti hasilnya itu anak akan menjadi pemberontak awal. Dia semakin dendam dengan gurunya. Dia itu menyalahkan orang lain. Jadi kalau sering menyalahkan orang lain itu ketika kita sebagai guru, tapi posisi kita menjadi penghukum. Dampaknya apa? Dampaknya anak itu mengurangi kesalahannya. Biarkan saja. Nanti juga lagi marah-marah gurunya. Contoh kalimatnya seperti yang tadi saya katakan Bu. Dan ini juga ada contoh lain. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kata awas ya itu sebenarnya posisi kita itu sudah menjadi sebagai penghukum. Jadi posisi kita sebagai guru itu menjadi penghukum. Awas ya, karena itu posisi kita penghukum Bapak Ibu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Contoh kalimatnya, penghukum tidak selalu berkonotasi negatif. Bagaimana kita menghukum sehingga anak itu tidak merasa dihukum?
bisa. Iya, iya Pak. Bisa. Memberi hukuman tapi positif. Ya. Bisa. Memberi hukuman tapi positif juga bisa Bapak. Oke. Contohnya apa? Ya. Contohnya Bapak. Makanya contohnya. Contohnya misalnya gini, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, kamu nanti menghalalkan satu surat pendek. Bisa. Ya bisa. Jadi hukuman positif, tapi saran dari Pak tadi memberikan hukuman yang positif. Jadi hukuman itu tidak selalu negatif ya. Jadi tidak selalu negatif. Ada diberi PR 1, dia tidak mengerjakan. Sekarang kamu kerjakan 2 kali. Ya. Misalkan tadi anak tidak mengerjakan PR 1 kali, untuk hukumnya memberikan PR mengerjakan 2 kali, itu juga bisa. Jadi hukumannya dalam bentuk yang positif. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya kalimat gurunya, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu membuat anak itu merasa bersalah. Jadi posisi kita sebagai membuat rasa bersalah itu contoh kalimatnya seperti itu. Dan ada lagi contoh kalimat yang lainnya, misalnya begini Bapak Ibu, kamu itu kok selalu membuat ibu kecewa, ibu ini gelau dan murid lagi, ibu salah. Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Menurut materi yang sudah saya pelajari, ternyata menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Kenapa? Karena yang saya baca itu, pembuat rasa bersalah itu membuat anak menjadi seperti tidak menghargai dirinya. Aku itu secara sinis. Jadi anak itu jadi merasa rendah diri. Perhubungannya secara psikis. Jadi membuat anak itu jadi tambah kecewa dan tambah rendah diri, dan juga dampaknya itu nanti anak itu stres. Anak itu merasa sakit hati, menimbul sakit hatinya di dalam hati, lalu dia meluapkannya dengan bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti orang lain, karena dia menganggap saya itu sebagai anak tidak ada gunanya. Saya sudah membuat kecewa guru saya membuat kecewa ibu saya. Jadi dia berpikiran seperti itu dan menambah beban pikiran dia. Jadi dia melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Tetapi pada posisi penghukum tadi, dia tuh paling dampaknya itu cuma marah-marah, dimarah-marahin terus begitu. Tapi kalau pada pembuat orang merasa bersalah ini, efeknya itu lebih dikatakan di materi itu lebih istilahnya lebih bahaya lagi daripada yang penghukum. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai teman ya. Ketika sebagai teman, contohnya kalimatnya seperti ini, ayolah lakukan ini demi guru ya. Masa kamu tidak mau? Kerjakan pasti kamu bisa. Ya. Kerjakan pasti kamu bisa ya. Kamu lakukan ini demi guru ya. Bantu ibu guru ya. Seperti itu posisi kontrol teman. Nanti hasilnya jika dilakukan itu anak ketergantungan. Ketika anak tidak bisa mengerjakan, ketika anak menemui masalah, itu selalu istilahnya jaga kayak guru ketergantungan. Guru kan temanku, guru ini pasti ngebantu aku. Jadi dia memikirkan guru temannya, jadi menimbulkan ketergantungan. Dampaknya pada bagaimana Bapak Ibu? Jadi anak itu menjadi tidak mandiri, anak menjadi lemah dan bergantung, karena kita anggap sebagai teman, apa-apa tidak dari ibunya, apa-apa guru jalan kamu ya. Jadi setiap ada masalah itu memposisikan guru sebagai teman, jadi supaya jaga guru tinggalan. Kemudian pemantau itu contoh kalimatnya apa, peraturannya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi nanti untuk posisi pemantau ini dia hanya memantau, tapi hanya memantau anak
Kemudian dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia nanti dampaknya menitik sanksi sama hadiahnya. Nah, yang terakhir ini posisi kontrol yang menurut saya paling bagus karena ini posisinya manajer. Di posisi manajer itu contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di posisi manajer itu Bapak Ibu, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita menjadi guru, kita tidak boleh langsung, ini salah, itu nggak boleh. Jadi kita itu tidak boleh langsung menyalahkan anak. Jadi kita menawari anak itu, ayo, kamu itu salah atau benar. Jadi anak yang berpikir sendiri, dia melakukan itu salah atau benar. Menilai dirinya sendiri. Jadi dia sendiri yang berpikir, oh iya aku salah. Jadi kita nggak boleh langsung memfonis, oh ini salah, ini benar. Di posisi kontrol ini kita membantu anak menyelesaikan masalahnya dan dampaknya itu nanti anak mengevaluasi diri. Jadi anak itu mengevaluasi dirinya, apa salah, benar, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi hasilnya itu anak menjadi pribadi yang kuat. Itu menguatkan pribadinya anak sendiri. Nah, itu posisi kontrol yang paling bagus yang manajer itu. Kita mendekati anak, kita menanyai anak itu benar atau salah menurutnya, misalkan Haikal gitu. Nah ini Bapak Ibu ada contoh kalimat. Nah ini termasuk ke kontrol, posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu tadi termasuk posisi kontrol yang mana Bapak? Saya kecewa sekali sama kamu. Itu kayak yang tadi. Membuat orang merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah diam melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah, kamu kali ini dulu Bapak Ibu guru sebagai coba biar bersedia menjawab sebagai teman. Ya betul. Jadi posisi yang ketiga ini sebagai teman karena ayolah lakukan ini demi ibu atau bapak guru. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan speaker? Speakernya tadi pemantau. Di guru mantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita menanyai anak, jadi anak itu memikirkan solusinya sendiri. Posisi terbaik manajer. Anak bisa menyelesaikan masalahnya ini. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, jadi memfonis kamu ini yang paling terakhir. Kamu kira pernah iso melakukannya? Itu kita tuh polis anak, jadi kita tuh sebagai guru. Jadi posisi kontrol apa yang sudah dilakukan? Semua sudah dicoba ya, semua sudah. Yang terakhir materinya tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Gus Den, restitusi itu merupakan proses penciptaan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi membutuhkan korban dan si pembuat salah adalah win-win solution. Di pertanyaannya Pak Abdi tadi di sini, tadi sudah posisi kontrol kita dan juga di segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan siswa, nah ini ada tahapan segitiga restitusi. Kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah kamu itu salah atau benar menurut kamu melakukan ini? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Jadi di yang pertama, jadi ketika kita menjadi guru, anak punya permasalahan, kita harus menetapkan ini. Ternyata saya juga baru tahu segitiga institusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya menstabilkan identitas. Jadi kemarin ketika saya punya permasalahan, siswa saya makan di kelas saat jam pelajaran, istirahatnya sudah selesai, tetapi makanannya di meja masih banyak, terus pelajaran diambil makan di kelas. Saya panggil, tahu nggak dia kenapa dulu panggil ke sini? Ya tahu Bu, jangan gitu. Jadi saya terus bilang, tadi Bu lihat saat pelajaran kamu masih makan di kelas. Iya. Ya Bu, saya melakukan itu. Jadi saya tuh berkata pada murid saya di menstabilkan identitas ini begini. Orang makan itu, kebetulan salah itu suatu hal yang manusiawi. Orang makan itu kebutuhan, makan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Tapi manusia butuh makan, Bu Citra juga butuh makan. Tapi kita harus tahu di mana kita makan, saat apa. Kita harus tahu. Terus itu dimenstabilkan identitas. Jadi bu guru tidak mau bilang kamu itu salah atau kamu benar, tetapi bu guru panggil kamu ke sini, bu guru hanya ingin membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Jadi bu guru nggak memfonis kamu salah, kamu benar. Itu ya dimenstabilkan identitas itu kita tidak boleh di sekitar garis institusi ini kita tidak boleh menyalahkan siswa atau memberikan siswa. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, sebelum ke validasi kebutuhan. Oh iya Pak. Menstabilkan identitas contoh. Kebetulan dari beberapa siswa kita ada yang kurang dalam bidang tertentu. Contoh matematik. Ya. Dia berhitung saja susah. Nah, untuk menstabilkan identitas caranya memberikan wawasan kepada anak. Orang merasakan yang luar biasa kalau sudah mengalami kegagalan. Tetapi orang yang belum mengalami kegagalan belum bisa merasakan kesuksesan. Maka dari itu banyak contoh SDW orang lulus tapi setelah dewasa menjadi pengusaha yang sukses. Itu termasuk juga menstabilkan identitas. Ya betul. Terima kasih atas tambahan materinya ya. Jadi saya lebih tahu benar Pak Arti bahwa saya menstabilkan identitas tadi seperti yang Bapak Arti sampaikan. Terima kasih ya Pak ilmu barunya. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ke 2, validasi kebutuhan. Jadi di validasi kebutuhan ini kita menanyakan siswa, kenapa dia kok makan di kelas itu kenapa? Saya masih lapar Bu, tadi tidak sarapan. Jadi kita tanya sebabnya, kenapa bisa melakukan seperti itu. Tidak serta-merta kita langsung menyalahkan anak, membenarkan anak, tapi kita harus tahu alasannya. Jadi menanyakan keyakinan, itu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Lalu si anak menjawab, ya dulu saya melanggar kesepakatan kelas, maka di jam pelajaran. Jadi anak itu bisa tahu ya, aku sudah tahu ya berarti. Kemudian setelah ini karena kamu sudah tahu itu perbuatanmu salah betul, salah Bu. Setelah ini yang kamu lakukan apa? Mulai dari hari ini saya tidak akan makan di kelas lagi Bu, seperti itu. Mulai nggak melakukan makan di kelas ini, berarti mulai hari ini ya. Ya, jadi itu kita itu di segitiga institusi itu tugas kita menanyakan anak, mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi anak itu punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Kita tinggal mengarahkan saja seperti itu Bapak Ibu. Kalau di segitiga institusi.
Alhamdulillah materi 6 materi tadi sudah saya sampaikan semuanya dan saya mendapatkan umpan balik positif dan juga pertanyaan dari beberapa rekan guru. Saya ucapkan terima kasih atas tambahannya, atas tambahan materinya sehingga saya bisa menambah ilmu saya dan juga umpan balik positifnya dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini saya tutup ya Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Itulah kelebihan guru SD dibanding guru yang lain. Apa? Guru SD juga guru makal dan guru BP. Termasuk ini kan garapannya guru BP ini. Iya. SMP guru BP sendiri. SMA guru BP sendiri. Ya. Guru SD yo BP yo mulai materi pelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.